Bab 1253 lama-lama jadi jatuh cinta. Di langit berbintang, Toraja Fang terdiam. Bahkan, kerajaan Dewa Sumeru sudah ingin datang ke sini ketika mengetahui bahwa kitab Taoisme sudah muncul kembali. Namun, mereka takut. Hanya karena wanita di depannya ini. Wanita ini di atas alam escape. Apalagi alam escape-nya berbeda dari yang lain, dia adalah di atas alam escape yang sebenarnya. Artinya, ketika dia berada di alam escape, dia benar-benar terlepas dari kebenaran agung. Inilah alam escape murni. Terus terang, lusinan alam escape ekstrim palsu tidak sebagus master alam escape asli. Ada perbedaan besar antara murni dan tidak murni. Saat ini, Saveramu yang berada tidak jauh dari sana tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku tidak punya banyak waktu lagi." Toraja Fang memandang Saveramu, dan Saveramu berkata sambil tersenyum, "Hanya 1 atau 2 tahun setelah aku mati, kalian boleh datang jika mau. Tapi, sebelum aku mati, jika kalian datang 1, aku akan membunuh 1. Toraja Fang berkata dengan lembut, "Yang mulia tuanku, hati-hati." Setelah berbicara, dia melangkah mundur. Saat ini, suara Linsi tiba-tiba terdengar dari lapangan. "Apakah kamu benar-benar hanya tersisa 2 tahun?" Suara itu bergetar. Saveramu tersenyum dan berkata, "Gadis bodoh, aku berbohong padanya, hehe." Saat dia berbicara, dia menoleh dan melirik, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Alam semesta 5 dimensi. Saat ini, Mileye dan Monikian sedang berhubungan seks di sebuah ruangan hitam kecil. Harus diakui, Mileye sangat pasif. Karena Monikian ini terlalu aktif. Keduanya melakukannya agak lama. Pada awalnya keduanya tidak terlalu memperhatikan kultivasi, baru kemudian mereka mulai menggunakan metode latihan ganda. Mileye merasa teknik pelatihan ganda ini sangat berguna, terutama untuk garis darahnya. Tentu saja, Monikian mendapat lebih banyak manfaat. Karena sifat garis darah Mileye jauh lebih baik darinya. Dengan cara ini, keduanya berlangsung sampai hari kedua, dan keduanya berakhir saat matahari terbit di pagi hari kedua. Mileye mengenakan pakaiannya dan pergi keluar rumah. Tidak jauh dari sana, Monikian sedang duduk di atas batu, dan di depannya ada sebidang laut. Mileye berjalan ke Monikian, dan Monikian berkata dengan lembut, "Apa rencanamu selanjutnya?" Mileye menjentikkan lembut puing-puing di dadanya, dan berkata dengan lembut, "Menjaga alam semesta 5 dimensi." Monikian menoleh untuk melihat Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Begitu mulia." Mileye menggelengkan kepalanya, "Tanggung jawab." Alam semesta 5 dimensi kini hampir semuanya mengikuti Mileye, dan teman-temannya juga ada di sini. Dia terikat kewajiban. Monikian menatap Mileye, "Kitab Taoisme masih ada di tanganmu, kan?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak, tapi aku tahu di tangan siapa." Monikian bertanya, "Tangan siapa?" Mileye terdiam. Monikian tertawa dan berkata, "Aku terlalu banyak bertanya." Setelah berbicara, dia bangkit dan hendak pergi. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Ada di tangan Savera." Saveramu. Alasan dia tahu bukan menebak, tapi karena dia bisa merasakan ruang buku. Ruang buku punya roh. Monikian berkata dengan suara yang dalam, "Ini benar-benar dia." Menurutnya, kecuali wanita itu, tidak ada yang bisa mengambil ruang buku secara diam-diam di depan puluhan master alam escape. Wanita itu lebih menakutkan dari yang dia kira. Mileye tiba-tiba berkata, "Bagaimana denganmu? Apa rencanamu?" Monikian berkata dengan lembut, "Aku ingin menghidupkan kembali klanku, tetapi sangat sulit."
Karena garis darah anggota keluargaku menjadi sangat lemah. Kecuali, Mileye bertanya, kecuali apa? Monique kian memandang Mileye, kecuali aku punya bayi bersamamu. Mileye memandang Monique kian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Monique kian tersenyum dan berkata, jangan marah, aku tidak akan punya anak denganmu, kita sudah berada dalam jodoh yang buruk, aku tidak ingin anak-anakku mewarisi jodoh buruk ini, inilah prinsipku. Mileye berjalan ke Monique kian dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli bagaimana kamu memikirkan hubungan kita, aku hanya ingin mengatakan, jika kamu butuh bantuan dalam hal apapun, katakan saja. Tentu saja, jika aku butuh bantuan, aku juga akan mencarimu, boleh? Monique kian menatap Mileye lama sekali, ya. Mileye tersenyum tipis, dan hendak berbicara, ketika Monique kian tiba-tiba berkata, kita tidak akan jatuh cinta setelah melakukannya untuk waktu yang lama, kan? Mileye. Kalimat ini sangat bermasalah. Setelah beberapa saat, keduanya pergi, dan Monique kian kembali ke dunia Tao. Setelah Mileye selesai berurusan dengan alam semesta 5 dimensi, dia datang ke kuil kuno, dan sekarang dia harus menggunakan kekuatan kuil kuno untuk berurusan dengan dunia Tao. Bisa dibilang dia dan kuil kuno saling memanfaatkan. Adapun siapa yang akan mengambil keuntungan pada akhirnya, masih belum diketahui. Di dalam kuil kuno, Mileye duduk berhadapan dengan kepala biara, di sampingnya ada seorang biksu perempuan. Kesanti. Mileye menemukan selama ini di kuil kuno bahwa Kesanti ini adalah objek utama budidaya kuil kuno. 1 jam kemudian, kepala biara menyimpan kitab Buddha, dan berkata, Kesanti, kamu pergi. Kesanti mengatupkan kedua tangannya dan melangkah mundur. Kepala biara memandang Mileye, Tuan Muda Ye, menurut penyelidikan kami, Brian Jiang dan yang lainnya tidak pergi ke desa Tao dengan putus asa. Mileye tertawa, artinya, mereka mungkin merasa ada yang tidak beres. Kepala biara mengangguk, Tuan Muda Ye, menurut kamu, siapa pemilik kitab Taoisme? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, entah di tangan desa Tao atau kerajaan Dewa Sumeru. Kepala biara memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, Master tidak akan berpikir ada di tangan aku, bukan? Kepala biara menggeleng, tidak. Saat dunia Tao mengalami kecelakaan, Tuan Muda Ye sedang berada di kuil kuno. Mileye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, yang penting Master tidak meragukanku. Kepala biara tiba-tiba berkata, mungkinkah orang di belakang Tuan Muda Ye yang melakukannya? Hati Mileye bergetar, kepala biara ini menebak arah ini. Yang paling dia takuti sekarang adalah dunia Tao dan kuil kuno akan menebak seperti ini, karena semua orang akan fokus padanya lagi. Mileye menarik kembali lamunannya dan berkata sambil tersenyum, Kepala biara, bagaimana menurutmu? Kepala biara memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, Tuan, ada satu orang di belakang aku, yaitu wanita bergaun polos, dan dia tidak berada di dunia Tao, juga tidak di alam semesta 6 dimensi, bukan? Kepala biara menggeleng, ada satu orang lagi di belakang Tuan Muda Ye. Mileye bertanya, siapa? Kepala biara berkata dengan suara yang dalam, Tiandao 5 dimensi. Mileye berkedip, lalu berkata, mungkinkah dia yang mengambil kitab Taoisme? Kepala biara memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Tuan, menurut kamu kekuatan apa Tiandao 5 dimensi itu? Kepala biara berbisik, setidaknya alam escape ekstrim. Alam escape ekstrim. Mileye tertawa, apakah Master mengira dia bisa mengambil ruang buku itu di depan puluhan Master alam escape?
Kepala biara terdiam. Mileye berkata lagi, Master, bagaimana menurut kamu hubungan aku dengan Tiandao 5 dimensi? Kepala biara menggeleng, aku tidak tahu. Mileye tertawa, apa dia tidak memanfaatkanku? Ingin mendapatkan kitab Taoisme dariku? Kepala biara ragu-ragu, lalu berkata, bagaimana dengan wanita bergaun polos itu? Apakah dia juga berusaha mendapatkan kitab Taoisme dari Tuan Muda Ye? Mileye tertawa, kepala biara, apakah kamu tahu kekuatan sebenarnya dari wanita bergaun polos? Kepala biara berpikir sejenak, lalu berkata, setidaknya alam escape ekstrim. Mileye bertanya, apakah dia bisa mengambil ruang buku di depan puluhan master alam escape? Kepala biara terdiam. Padahal, menurutnya, master alam escape sama sekali tidak bisa melakukannya. Namun, ruang buku menghilang begitu saja. Siapa yang bermain trik? Kepala biara mendesah pelan, masalah ini semakin rumit. Kepala biara kuil kuno melirik ke arah Mileye, Tuan Muda Ye, tadi Tuan bilang kalau sampai alam escape pasti bisa mendapatkan kembali kitab Taoisme, benarkah? Mileye mengangguk, jika aku sampai di alam escape, aku bisa merasakan lokasi ruang buku. Lagi pula, dia sudah mengenaliku sebagai majikannya, tapi sekarang, kekuatanku terlalu lemah, dan aku belum bisa merasakannya. Kepala biara kuil kuno berkata dengan suara berat, Tuan Muda Ye tidak bercanda. Mileye berkata, aku serius. Kepala biara kuil kuno mengangguk, kalau begitu mari kami bantu Tuan Muda Ye menerobos ke alam escape. Mileye berkata, aku baru saja menstabilkan tingkatan alam, kalau sekarang aku menerobos. Kepala biara kuil kuno mengatupkan kedua tangannya, jangan khawatir, Tuan Muda Ye, kami tidak akan main-main, dengan bantuan kami, tingkatan alam Tuan Muda Ye tidak akan salah. Tetapi, jika Tuan Muda Ye mencapai alam escape, aku harap Tuan Muda Ye bisa merasakan keberadaan ruang buku. Ruang buku sangat penting bagi kuil kuno. Mileye mengatupkan kedua tangannya, sebagai biksu tidak akan berbohong. Kelopak mata kepala biara kuil kuno melonjak, memang kamu adalah biksu. Pria ini benar-benar iblis. Mileye berkata lagi, Master, dengan segala hormat, kalian seharusnya menyelidiki aku, dan seharusnya tahu orang seperti apa aku Mileye. Aku, Mileye, sepertinya tidak melakukan apapun untuk menjual sekutu, bukan? Selain itu, aku tidak mengambil inisiatif untuk merugikan siapapun, kan? Kepala biara kuil kuno terdiam. Memang mereka benar-benar menyelidiki Mileye. Menurut penyelidikan mereka, karakter Mileye memang tidak buruk. Kali ini saja, Mileye bisa saja meninggalkan 5 dimensi, tapi alih-alih melakukan itu, Mileye malah tetap bersama alam semesta 5 dimensi melawan bencana 5 dimensi. Sederhananya, Mileye sangat menghargai cinta dan kebenaran. Memikirkan hal ini, kepala biara kuil kuno mengatupkan kedua tangannya, Tuan Muda Ye, apapun yang terjadi, aku harap kita bisa bekerja sama dengan menyenangkan. Mileye mengangguk, aku juga berharap. Kepala kuil biara kuno berkata, Tuan Muda Ye, kamu sekarang berada di alam pemurnian dan penerobosan, dan selama ini, kamu sedang berlatih dharma di kuil kuno aku, tingkatan alam telah stabil, dan sekarang kamu menerobos alam escape. Mileye tiba-tiba berkata, Tuan, bukankah semi alam escape? Kuil kuno menggelengkan kepalanya, semi alam escape, itu yang kamu katakan ketika kamu tidak bisa mencapai alam escape. Sederhananya, batasan tertinggi alam pemurnian dan penerobosan limit adalah setengah langkah alam escape, karena tidak ada cara untuk mencapai alam escape, jadi mengubahnya menjadi cara yang lebih baik untuk mengatakannya yaitu semi alam escape. Dan kamu, sama sekali tidak perlu semi alam escape, cukup langsung terobos alam escape.
Nile Ye tersenyum dan berkata, "Ya." Kepala biara berdiri, "Tuan Muda Ye, ikut aku." Nile Ye mengangguk dan mengikuti. Selang beberapa waktu, kepala biara membawa Nile Ye ke aula latihan, tempat Asinto berada. Kepala biara kuil kuno mengeluarkan kotak emas. Dia membuka kotak itu, dan di dalam kotak itu ada ramuan putih yang sangat murni. Nile Ye sedikit terkejut, "Master, apa ini?" Kepala biara kuil kuno berkata, "Pil Tao, itu dapat meningkatkan fisik Tuan Muda Ye sendiri, sehingga Tuan Muda Ye dapat menerobos alam escape dengan lebih baik." Nile Ye berkata dengan suara yang dalam, "Alam escape, bukankah itu berarti melampaui kebenaran agung? Bisakah dengan minum pil saja?" Kepala kuil biara kuno menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa. Nanti, aku akan meminta biksu terkemuka dari segala zaman untuk membantu Tuan Muda Ye. Biarkan mereka membawa Tuan Muda Ye ke dunia Buddha virtual. Biarkan Tuan Muda Ye mendapatkan pencerahan. Apakah itu akan berhasil atau tidak, itu semua tergantung pada keberuntungan Tuan Muda Ye sendiri." Bersambung.